Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bisa melanjutkan pembelajaran tajwid kelas 9. Nah, sekarang pembahasannya itu tentang ayat-ayat gharib. Nah, di dalam Al-Quran terdapat ayat yang cara membacanya ini tidak biasa gitu. Nah, bacaan ini tuh disebut gharib. Apa sih ayat gharib itu? Nah, di sini gharib artinya tersembunyi ya atau samar. Pada bab ini kita akan membahas beberapa permasalahan yang harus diperhatikan berkenaan dengan lafaz-lafaz yang di dalam Al-Quran ini. Ini dalam kajian manhaj qiraat Imam Asyim riwayat Hafiz. Yang pertama ada yang dinamakan tashil. Secara bahasa, tashil artinya ringan. Sedangkan menurut istilah, an-nutqu bainal hamzati wal alifi, yang artinya mengeluarkan suara antara hamzah dan alif. Nah, dalam Al-Quran ini, tashil ini hanya terdapat pada surah Fussilat saja ya, ayat 44. A'jamiyyu wa arabi. Nah, ini tulisannya itu a'jamiyun, tetapi antara hamzah dan alifnya itu tidak dibaca keras gitu ya, enggak a'jamiyun, tetapi ringan. Jadi ada suara, nah artinya mengeluarkan suara antara hamzah dan alif, jadi a'jamiyun ya. Jadi ketika kalian menemukan ayat ini dalam Al-Quran, nah dibacanya harus bagaimana? Harus ditashilkan atau dibaca seperti ini, a'jamiyyu wa arabi, seperti dipanjangkan ya. Yang kedua ada imalah. Secara bahasa, imalah artinya miring. Secara istilah menyondongkan suara fathah ke arah kasroh atau ke suara alif ke ya gitu. Imalah ini hanya terdapat dalam satu ayat gitu ya, dalam surah Hud ayat 41. Wa qalan kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, majreha ini dibacanya tuh bukan majroha ya, tetapi majreha. Fathahnya diubah menjadi miring gitu ke gitu, majreha. Namun demikian menurut Imam Al-Kisai dan Imam Hamzah. Imalah itu katanya jumlahnya banyak dalam Al-Quran, yaitu menurut pendapat Imam Hamzah, bahkan meliputi setiap lafaz yang isim ataupun fiilnya itu yang berakhiran alif maksurah, wadduha, sa'a. Nah, itu yang fathahnya itu dirubah menjadi ke ya gitu, miring. Wadduha, nah itu kayak gitu. Sa'a jadi sa'i, ahwa jadi ahwe gitu. Fasawwa juga ada, jadi fasawwe. Nah, itu menurut Imam Al-Kisai atau Imam Hamzah ya. Jadi banyak sekali kalau menurut Imam Hamzah ini. Namun menurut Imam Hafiz ini, imalah itu hanya ada satu, yaitu di surah Hud ini ayat 41. Lanjut, di sini ada an-naqlu, yaitu memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya yang bersukun. Karenanya huruf yang bersukun itu diberi harokat dari huruf yang hidup. Kemudian hamzah yang sudah tidak berharokat lagi dibuang. Nah, di sini contohnya ada dalam Quran surah Al-Hujurat. Di sini penulisannya itu bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Tetapi pembacaannya itu bukan bi'sal ismu ya, tapi bi'salismu. Yang keempat itu ada ismam. Pengertiannya menampakkan harokat dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Di sini contohnya ada dalam surah Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Nah, kita lihat tulisan yang la ta'manna ini ismam ya. Jadi ismam itu menyondongkan bibirnya itu ke depan. Jadi seakan-akan lafaz la ta'manna ini dibaca la ta'manunna, tapi hanya bibirnya saja yang bergerak ya. La ta'manna, si bibirnya itu seakan-akan mau bilang la ta'manunna gitu, ta'manunna. Jadi ada domahnya ya, tetapi ini hanya isyarat bibir aja. Ta'manna, ta'manna. Lanjut, di sini ada ar-rum. Ar-rum ini adalah pengucapan suatu huruf setelah harokat, atau dengan kata lain adalah mengucapkan huruf sebagian harokat, hanya terdengar oleh orang yang berdekatan saja gitu, bukan orang yang berjauhan. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, qadari ya biasanya jadi qadar. Yang qadarinya itu disebut ar-rum gitu, dibacanya qadar gitu, al-qadr. Terus wal fajr, sedikit saja, jadi tidak terdengar oleh yang berjauhan. Yang terakhir ada ikhtilas. Ikhtilas ini adalah mempercepat bacaan
seakan-akan antara dua huruf bersambung gitu ya. Ini hanya terdapat pada surah An-Nur. Jadi pembacaannya ini dilangsungkan cepat gitu ya. Wayattaqhi dari ha ke fa, jadi seakan-akan nyambung, jadi dibacanya cepat. Wayattaqhi faulaika, seakan-akan ada dua huruf bersambung. Nah, mungkin sekian dari Ibu pembahasannya tentang ayat-ayat yang gharib gitu, ayat-ayat yang jarang ditemukan di surah lain ya. Mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.